السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. كم كشف الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengawali pembicaraan dengan mukadimah. Kalau mukadimah ini tidak perlu terjemahan ya. Kita sudah paham dengan mukadimahnya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa banyak hati-hati yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayahnya. حياكم الله إخواني الكرام وجزاكم الله خيرا على هذا الاستقبال الطيب. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kemudian Syekh memberikan ucapan selamat kepada kita. Semoga Allah SWT memanjangkan usia kita, umur kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah SWT mengumpulkan kita di hari dan di malam yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dan kumpulkan Allah SWT dalam surganya berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخواني الكرام أخواتي الكرامات، الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى نفحات في هذا العالم الذي نعيش فيه، فيعطينا هدايا كي نستغلها. ومن أعظم الهدايا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك. وإذا خصصت أكثر فندخل إخواني الكرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. العشر الأواخر فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa ada hal-hal yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini ada juga hal-hal yang istimewa. Di antaranya adalah 10 hari terakhir yang kita berada di malamnya, di dalamnya pada malam hari ini. Dan kalau kita perhatikan juga di 10 hari terakhir itu ada juga yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. إخواني الكرام، في رمضان تصفد الشياطين وتغلق أبواب النيران، تحور أبواب الجنان. فعلى الإنسان المسلم أن يعرف كيف يستغل رمضان المبارك أفضل استغلال. فيبدأ إخواني الكرام بالصلاة، فيصلي صلاته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة إخواني الكرام. Kemudian beliau menyampaikan tasjih atau motivasi untuk kita bahwa di bulan Ramadan Allah SWT sudah menunggu setan. Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memperhatikan salat. Karena salat adalah sesuatu yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau baik salatnya, maka seluruh amalnya akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم إخواني الكرام على الإنسان
عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعام اللعان ولا الفاحش البذيء، وهذا من سمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ونحن نتألى به. Kemudian dalam berpuasa hendaknya kita juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi hendaknya kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari menggunjing orang, menahan diri dari ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa simah atau sifat seorang muslim itu adalah orang yang tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkata-kata yang keji, tidak membicarakan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah qudwah kita, panutan kita, maka hendaknya kita mencontoh beliau bagaimana menjalankan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما إخواني الكرام، ثالثا يأتي الزكاة. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء. وهذا إن دل إخواني الكرام إنما يدل على أن الإنسان المسلم العاقل يجب عليه أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، وليس فقط وقت الراحة ووقت أن يكون الإنسان قادرا على هذا، إنما الأجر على قدر المشقة. كلما الإنسان وجد مشقة في النفقة كلما أعطاه سبحانه وتعالى أجرا أكثر. Kemudian beliau juga memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Dan Allah SWT perintahkan kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan senang atau sulit. Karena semakin kita berada dalam kondisi yang sulit dan kita tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. إخواني الكرام، إخواتي الكريمات، إخوانكم في فلسطين الآن يعانون من الأزمات، ونحن نقول لكم أن القضية الفلسطينية ليست قضية للفلسطينيين فقط، وليست للعرب فقط، إنما هي قضية إسلامية عقدية تقع واجبا في نصرتها على قلب كل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa saudara-saudari kita kaum muslimin di bumi Palestina saat ini sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari kita, karena kondisi Palestina atau urusan Palestina itu bukan hanya urusan saudara-saudara kita muslim Palestina di sana saja, tetapi urusan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena urusan Palestina bukan hanya urusan bagaimana mereka mempertahankan hidupnya di sana, tetapi menjadi kewajiban kita untuk menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. إخواني الكرام، المسجد الأقصى مبارك، وما حول المسجد الأقصى أراضٍ مباركة، والله أعلم. يقول بعض العلماء أن أرض المحشر ستكون هناك، أي أننا سنموت هنا ثم نحشر في أرض فلسطين. إخواني الكرام، هذه الأراضي المباركة باركها الله سبحانه وتعالى، فأسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Kemudian sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa tidak diperintahkan kita untuk mempersiapkan diri safar, melakukan perjalanan jauh kecuali pada 3 tempat: Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa. Dan Allah juga sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberkahi bumi Masjid Al-Aqsa, sebab di sana adalah Ardul Mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia akhir zaman dan tempat diwafatkannya atau dicabut nyawanya manusia pada hari kiamat nanti. Dan mereka akan dikumpulkan di bumi mahsyar atau di tempat dikumpulkan itu tempatnya adalah
di bumi Palestina atau di Masjid Al-Aqsa. إخواني الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. لا تنسوا إخوانكم في فلسطين من دعائكم، وادعوا لهم في الفطور والسحور، وادعوا لهم في كل أوقاتكم في التهجد وقيام الليل والتراويح. إخوانكم بحاجة لكم، وهذا واجب عليكم نصرتهم. هم بحاجة لدعائكم، وأود أن أشكركم مرة أخرى على هذا الاستقبال الطيب. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. نحبكم في الله جميعا، نحبكم في الله جميعا إخواني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup pembicaraan ini dengan mengatakan tidak perlu panjang lebar saya bisa menyampaikan segala hal. Ini cukup nasihat untuk jamaah sekalian dan kami saudara-saudara kalian kaum Palestina mengharap bantuan dari doa-doa kalian yang kalian ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kalian, dalam tahajud kalian, dan dalam setiap doa yang kalian ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saudara kalian di Palestina sangat membutuhkan doa-doa kalian. Dan hanya ini yang bisa beliau sampaikan untuk kita, dan beliau mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari apa yang disampaikan tadi, insyaallah kita akan saksikan kondisi Palestina saat ini. Dan 2 hari yang lalu, setelah gencatan senjata kurang lebih yang dimulai sebelum bulan Ramadan, kemarin 2 hari yang lalu itu Israel kumat lagi. Jadi bom-bom itu kembali dijatuhkan di atas warga Gaza, dan kemarin jumlahnya sekitar 500 orang. Jadi dalam 1 hari atau 2 hari itu 500 orang meninggal dunia syahid. Bukan hanya orang-orang dewasa saja, bahkan bayi-bayi ada yang jadi korbannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena kami di Citra Raya ini bekerja sama dengan Forum DKM Citra Raya, maka mohon izin untuk memutarkan video dari Ketua Forum DKM Citra Raya. Silakan. Semangat kepada ketua DKM dan jamaah di lingkungan Citra Raya untuk Ramadan dengan hati yang gembira dan menikmati kepada Palestina dengan memberikan donasi untuk pembangunan masjid di Palestina dan juga masjid di lingkungan kita. Insya Allah kita akan menghadirkan syekh dari Palestina untuk memimpin sholat berjamaah kita di dalam tarawih dan juga sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti infak yang kita berikan dengan berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang menimpa warga Gaza saat ini adalah terjadi ketika kemarin tahun 2013 akhir 7 Oktober tepatnya, dan itu boleh dikatakan ini bukan perang tapi pembantaian massal ya, atau genosida, karena warga Gaza itu dihujani dengan bom terus-menerus tanpa henti selama 1,5 tahun kemarin. Kita akan saksikan bagaimana gambaran kota Gaza yang kecil itu, di atasnya laut, di sini wilayah Palestina yang sudah dikuasai Israel. Mulai dari Gaza Utara itu bom-bom Israel dijatuhkan, dan warga Gaza mencari tempat yang dirasa aman. Ternyata
tidak ada tempat aman di Gaza. Jadi warga yang sudah pindah mengungsi itu terus dikejar oleh bom Israel dari kota Gaza Utara, Gaza ke kota Deir Balah, lalu ke kota Khan Yunis. Terus bom Israel itu mengejar warga Gaza. Bahkan sempat ada ungkapan tidak ada tempat aman di Gaza. Nah, ketika terakhir sampai kota Rafah, para pengungsi ini tetap dihujani dan tentu mereka sudah tidak bisa pergi lagi. Karena kota Rafah ini adalah kota terakhir yang ada di Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Jadi itu sudah masuk ke negara lain. Akhirnya apa? Warga Gaza yang mengungsi di situ tetap dihujani oleh bom terus-menerus ya, selama 1,5 tahun kemarin, hingga akhirnya sebelum bulan Ramadan kemarin ada kesepakatan gencatan senjata, di mana di antara kesepakatannya adalah bom-bom yang tadi diluncurkan ke warga Gaza itu dihentikan. Lalu warga Gaza yang sudah mengungsi tadi ke selatan diperbolehkan untuk pulang lagi ke kota-kota yang ada di sebelah tengah dan utara. Dan juga bantuan-bantuan itu diperbolehkan masuk. Jadi pintu Rafah yang tadinya ditutup, bantuan tidak boleh masuk. Kemarin ketika gencatan senjata itu diperbolehkan sekitar 600 sampai 700 truk bantuan bahan makanan, obat-obatan, lalu tenda-tenda dan juga perlengkapan lain itu diperbolehkan masuk. Namun kemarin sudah mulai ditutup kembali dan batas-batas ini juga sudah mulai dikuasai oleh Israel lagi. Jadi entah ini mau mulai seperti tahun kemarin lagi atau seperti apa, karena 2 hari yang lalu ini serangan-serangan itu mulai dikejar kembali. Lalu bagaimana setelah dihujani bom kota Gaza kondisinya? Kita lihat di video ini. Jadi sudah tidak ada bangunan-bangunan yang bisa dihuni lagi, baik itu rumah, sekolah, masjid atau rumah sakit, dan bangunan-bangunan yang lainnya itu sudah banyak yang hancur, bahkan sudah tidak berbentuk atau rata dengan tanah seperti ini. Dan ketika warga yang tadi pulang pun tentu rumahnya sudah kondisinya sudah seperti ini. Ini tidak ada yang bisa ditempati lagi. Dan termasuk masjid-masjid yang dihancurkan. Maka di antara program kami SPM bersama Forum DKM Citra Raya, salah satu program yang dilakukan adalah kembali membangun masjid di Gaza. Walaupun nanti kondisinya tidak seperti sebelumnya, ya bentuk bangunannya itu permanen berupa tembok-tembok dan lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan mereka beribadah kembali, walaupun masjidnya masjid darurat, masjid sementara. Dan ini di antara kesepakatan kemarin, warga Gaza diperbolehkan kembali pulang ke wilayah-wilayah mereka yang kemarin dihancurkan dan mereka tinggalkan. Dan mereka bahagia ketika pulang ada sebagian saudaranya yang bisa ditemui. Ternyata masih hidup. Ada orang tua ternyata masih hidup. Bertemu kembali dengan anaknya yang ternyata masih hidup. Walaupun tidak sedikit di antara keluarga mereka yang sudah tidak bisa ditemui lagi karena sudah banyak yang syahid meninggal. Bahkan kemarin Donald Trump sempat menyampaikan bahwa warga Gaza yang mau keluar kami persilahkan. Jadi nanti bila ingin berubah kewarganegaraan dari warga negara Palestina kepada warga negara atau menjadi warga negara yang ada di sekitarnya, seperti jadi warga negara Mesir, warga negara Yordania, warga negara Lebanon, itu dipersilahkan, akan dipermudah. Yang penting mereka keluar dari Gaza, dari Palestina. Jadi kemarin, selama 1,5 tahun kemarin, cara membunuh warga Gaza adalah dengan cara menjatuhkan bom-bom ke wilayah-wilayah Gaza. Dan kemarin Donald Trump punya strategi baru untuk membunuh rakyat Palestina, warga Gaza khususnya, itu dengan cara membuat mereka kelaparan. Jadi bantuan-bantuan yang masuk itu ditahan kembali, tidak boleh masuk, tidak diizinkan masuk. Tujuannya supaya mereka kelaparan lalu mati, atau ada yang menyerah, mereka keluar dari Gaza. Tujuannya supaya Gaza kosong. Jadi apapun caranya akan mereka lakukan. Dan
Dan kondisinya kurang lebih seperti ini masjid-masjid yang ada di Gaza yang kemarin dihancurkan oleh tentara-tentara Israel. Ketika mereka kembali dan ingin melakukan sholat, terutama ini sholat Jumat, mereka melaksanakannya, ya menaranya masih terlihat menjadi reruntuhan. Mereka sholat di bekas bangunan masjid yang dulu mereka pernah sholat di situ. Apapun kondisinya, tentu sholat harus terus dijalankan walaupun masjidnya runtuh dan belum jadi. Mereka akan tetap melaksanakan sholat. Dan nanti insya Allah bantuan-bantuan yang akan kita kumpulkan diantaranya adalah untuk membangun kembali masjid di Gaza. Dan kerjasama ini juga bukan hanya untuk membangun masjid di Gaza. Alhamdulillah nanti membangun juga masjid-masjid yang ada di sekitar Citra Raya. Jadi insya Allah untuk saudara kita yang dekat, kita pun memberikan kepedulian, dan saudara kita yang jauh, kita juga tidak melupakannya. Dan juga di antara bangunan masjid yang akan kita berikan adalah masjid-masjid yang sifatnya emergensi, masjid darurat seperti ini. Ini masjid darurat, masjid emergensi. Walaupun untuk tahap awal yang belum bisa memberikan bangunan permanen seperti sedia kala, tapi dengan bangunan-bangunan yang seperti ini yang jumlahnya insya Allah mencapai ratusan bahkan ribuan, insya Allah. Dalam pelaksanaannya kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti Hayat Yalu, mereka punya akses masuk ke Gaza, dan juga lembaga-lembaga lain seperti Syatibi, dan juga sebagaimana saya sampaikan, kita juga bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam menyalurkan bantuan-bantuan ke Gaza. Ketika lewat Mesir, kita bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Mesir, dan kemarin juga akhir Januari kita menyalurkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Yordania. Kadang kita sering mendengar ungkapan, kenapa kita harus membantu saudara kita yang jauh di sana? Saudara kita juga di sini banyak yang butuh bantuan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa alasan kita membantu saudara-saudara kita di Palestina? Kalau orang-orang non-Muslim, orang-orang Eropa, orang-orang Barat sering kita lihat mereka melakukan kepedulian kepada saudara kita di Palestina, itu alasannya adalah alasan kemanusiaan. Tentu kita sebagai kaum muslimin alasannya bukan hanya alasan kemanusiaan, tapi ada alasan yang lain, karena alasan akidah. Kenapa alasan akidah? Karena di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya milik orang Palestina saja. Masjid Al-Aqsa itu milik kaum muslimin yang ada di seluruh dunia termasuk kita. Jadi ketika ditanya Masjid Al-Aqsa punya siapa, itu jawabannya bukan punya orang Palestina, tapi punya kita. Yaitu kita yang mengaku beragama Islam dan juga mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib membela Masjid Al-Aqsa. Dan mereka yang dekat membela Masjid Al-Aqsa dengan badan-badan mereka, nyawa mereka. Kalau kita di sini membela Masjid Al-Aqsa dengan doa-doa kita, dengan infak-infak kita. Insya Allah ketika kita memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina, bukan hanya gugur kewajiban kita saja, tapi kita juga akan mendapatkan pahala seperti sholat di Masjid Al-Aqsa insya Allah. Karena sholat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat. Ya. Barang siapa yang sholat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala sholat 500 kali lipat. Nah, bagaimana kita yang belum bisa sholat di sana secara langsung? Dengan cara memberikan infak kita untuk Masjid Al-Aqsa dan juga saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah pahalanya akan kita dapatkan. Ini sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ketika ada seorang sahabat perempuan bertanya, ya Rasul, saya juga ingin sholat di Masjid Al-Aqsa, gimana caranya? Nabi Muhammad menjawab, anti Zaid, kirimkanlah minyak. Kalau dulu minyak itu untuk menerangi masjid-masjid, untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Kalau sekarang ya untuk membayar listriknya.
Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan pahala salat 500 kali lipat di Masjid Al-Aqsa? Ya, kita semua tentu mau. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada tim